Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rosdiana SPD, peserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan BEK 1 tahun 2025. LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan nomor induk mahasiswa 42425205448. Nomor peserta PPG 678-169-004-6085. Saya melaksanakan praktek mengajar ini untuk memenuhi syarat uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 dengan materi bijak memakai uang Bahasa Indonesia kelas 2 Min 3 Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Menyiapkan kelasnya dan kita berdoa. Siap Ista'id, siap berdoa. Takdim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Sadaqallahul azim. Dan anak-anak yang tadi sudah berdoa, semoga apa yang kita pelajari hari ini dan pada tadi kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat ilmu yang berkah. Nah, sebelum ibu lanjutkan pembelajaran kita, ibu mau absen dulu, ya. Ibu mau absen dulu. Ada nggak temannya yang tidak hadir hari ini? Ada. Kenapa? Hania. Hania kenapa? Ya, berapa orang yang tidak datang? Demam. Semoga teman kita yang demam itu yang tidak bisa masuk besok mendapat kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok bisa belajar bersama kita di sini, ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wajib kita syukuri karena kita semua diberi kenikmatan kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita hari ini bisa datang ke sekolah kita belajar seperti biasanya. Nah, Ibu. Hai anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Kelas 2B. Baik, ibu mau lihat untuk semangatnya. Ayo kita tepuk semangat.
lagi. Pada hari ini kita belajar tentang bijak memakai uang. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran ini, kita lihat tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran ini nanti setelah belajar ibaratkan, kalian ini mampu menjelaskan arti kata baru dengan bantuan gambar. Yang kedua, mampu menulis sama nama-nama pekerjaan. Yang ketiga, mampu menyimak instruksi sederhana dan melakukannya. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar tentang bijak memakai uang. Apa mata uang Indonesia? Adalah rupiah, ya. Hari berapa? 1.000. Ini 2.000. Hari 5 ini hanya ada di saat Indonesia merdeka pas 75 tahun. Nah, nih anak-anak, apa itu uang? Uang membayar. Membayar apa? Membayar barang yang kita beli, seperti jajan misalnya. Kalian yang beli jajan di kantin, apa yang kalian bawa? Daun atau uang? Uang. Kamu enggak orang kantin, Kak D itu kalau kamu misalnya udah beli miso atau soto, kamu bayar pakai daun. Mau diterima enggak uang daunnya? Daunnya tidak, karena membayarnya memang harus pakai uang. Uang itu ada 2 jenis, yaitu uang kertas dan uang logam. Uang logam itu kalau kita bilang yaitu uang seleng, ya, taunya uang seleng. Pernah lihat uang seleng? Nah, ini contoh uang seleng ya. Nah, di sini ada beberapa macam cara mendapatkan uang, ya. Ada beberapa macam cara mendapatkan uang. Sini ada 3 contoh. Yang pertama, mengikuti lomba berhadiah, ya. Siapa yang pernah mengikuti lomba berhadiah? Iya, lomba apa itu? Lomba apa? Dapat uang? Dapat uang, iya. Kalau menang dapat uang. Kalau tidak menang? Tidak dapat uang, ya. Misalnya, kalau hari-hari besar Islam, biasanya kalau di TPQ mengadakan perlombaan selasa pendek, ya kan? Lagi baca doa sehari-hari, menyusun ayat, ya, kalau TPQ. Ada, selain kita mendapat piagam, selalunya yang juara itu mendapatkan uang, ya kan? Mendapatkan uang. Nah, itu kita mengikuti perlombaan. Kalau di tempat umum itu biasanya kita berlomba bernyanyi, ya kan? Mewarnai, ya. Kalau 17 Agustus seringnya berlomba seperti itu, ataupun bermain rakyat, lomba pancing botol, sering tak ada uangnya kalau lomba itu, kan? Seringnya barang, ya nak ya. Oke. Yang kedua, cara mendapatkan uang yaitu menjual barang atau hasil karya. Contohnya, kamu bukunya habis, ya, habis sudah ditulis semua misalnya, ya. Tentunya mau mengganti buku baru, koperasi membeli buku, itu namanya menjual barang. Kamu mendapatkan buku dan di koperasi kita memberikan uang. Nah, siapa yang pernah mengikuti namanya belanja di pasar? Rata-rata belanja apa aja di pasar?
Iya, tentunya bahan makanan. Ya. Bukan beli mainan. Ya, tak ada. Ya, di pasar memang khususnya belanja sayur. Apa lagi? Lagi telur dan lain sebagainya, ya. Kalau yang biasa berbelanja di toko beli baju baru kalau mau hari raya, pernah nggak? Iya, pernah ya. Kamu berbelanja di mana? Kita mengirim barang, sudah mendapatkan barang yang kita dapatkan, yang kita mau. Setelah itu kita membayar pakai uang, ya. Kita membayarnya pakai uang. Itu tadi adalah cara mendapatkan uang menjual barang atau hasil karya. Hasil karya misalnya kamu ini apa yang dibuat? Ya, melukis. Misalnya kamu di antara kalian ini ada yang pintar melukis. Kamu lukis pemandangan yang indah sekali. Baru ada pameran. Kamu jual, laku, mendapatkan apa? Uang. Yang kedua misalnya ada yang kreatif, membuat bunga tempat tisu seperti P5, ya. P5 kita menggunakan barang bekas, ya. Barang bekas bisa dijadikan tempat tisu misalnya, bunga itu ya. Baru nanti P5 kita bawa bazar, kita jual, laku. Nah, kita mendapatkan uang, itu namanya menjual hasil karya. Contoh selanjutnya yaitu menjual jasa. Menjual jasa salah satunya contohnya ibu ini menjual jasa kadang-kadang, tapi bukan kerja bayar, tapi pemerintah, ya. Guru, bukan hanya guru di sekolah, guru ngaji, guru les piano, les nyanyi, les mali, ataupun les bahasa Inggris, ya. Itu namanya menjual jasa. Nanti kamu bayar. Kalau kamu les, kamu bayar nggak? Bayar nggak? Ada yang les gratis? Ada sama mamanya tapi, ya. Ya, ini tukang ojek. Tukang ojek. Misalnya kamu mau ke suatu tempat tidak ada yang mengantar, ya. Tentunya kita membutuhkan jasa ojek. Mereka mengantarkan kita ke tempat tujuan kita dengan selamat. Dah sampai, baru kita membayar. Itulah tadi contoh-contoh yang kita cara mendapatkan uang dari gambar tadi. Kata-kata dari gambar tadi ada 3 kata. Ini ada kalimat pekerjaan. Mana ada pekerjaan? Ya, apa itu pekerjaan? Siapa yang bisa? Pekerjaan itu yaitu pencarian yang dijadikan sebagai pokok penghidupan supaya kita mendapatkan nafkah, mendapatkan rizki. Rizki dari mana? Rizki itu dari siapa yang menentukan? Allah. Kita hanya berusaha, itu pekerjaan, ya. Kalau jasa yaitu manfaat yang dapat kita jual sehingga kepada orang lain, sehingga orang lain merasakan apa? Manfaatnya, ya. Yang ketiga karya. Karya itu hasil cipta seperti tadi yang dicontohkan, ya.
membuat suatu barang yang bermanfaat baru kita jual, ya. Itu namanya hasil karya kita. Ada yang mau bertanya? Kita kasih waktu sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita. Karena sebentar lagi ada tugas nih, ya. Ada tugas yang harus kalian isi. Nanti tugasnya itu kalian jawab, baru kalian kumpulkan. Udah siap? Siap, siap. Apa yang kalian minta tentang uang? Apa yang kita jual? Iya. Di sini apa itu uang? Apa itu uang? Coba. Di sini. Alat untuk membayar. Membayar apa yang kita beli, ya. Ada berapa jenis uang Indonesia? Ada dua. Yang pertama ada uang logam dan ada uang kertas. Dan kita menggunakannya harus dengan yang bijak, sesuai dengan judul pembelajaran kita hari ini, bijak memakai uang. Supaya nanti kalau kita sudah terbiasa berhemat, jauh dari orang tua pun, suatu waktu kalau kalian pergi kuliah, pergi sekolah jauh dari orang tua pun, kita sudah biasa berhemat, maka akan selalu hemat. Enak ya? Dan anak-anak ibu, itulah pembelajaran kita tadi. Karena pelajaran yang lain akan masuk juga, maka dengan pembelajaran ini adalah sama-sama kita mengucapkan hamdalah, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah, ya. Amin ya rabbal alamin. Dan ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.